Saudara-saudari yang terkasih, kita tiba pada pembahasan 1 Korintus bab 10. Dalam bab 10 ini, Rasul Paulus menegaskan ajaran gereja mengenai perjamuan Tuhan, atau lebih tepatnya mengenai Ekaristi. Kita baca dari ayat 16 dan seterusnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam gereja Katolik, gereja mengajarkan adanya realis presensia. Artinya, kehadiran Yesus Kristus dalam hosti yang sudah diberkati dan anggur yang sudah didoakan atasnya doa syukur agung, itu adalah kehadiran yang nyata, kehadiran yang real, bukan simbol. Ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita tidak sedang menyambut simbol kehadiran Yesus Kristus, tetapi kita menyambut Yesus Kristus itu sendiri dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Ajaran tentang komuni suci ini sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17 ini. Sehingga kita yang sudah menyantap satu tubuh dan meminum satu cawan dari darah Kristus yang sama, secara rohani dan secara jasmani kita disatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja kudus Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sebuah dosa, kita melukai juga tubuh Kristus yang adalah gereja itu. Karena itu, kalau kita berbuat dosa, tidak cukup kita hanya memohon ampun kepada Tuhan dalam doa pribadi, tetapi kita juga perlu mengaku dosa kepada Bapa pengakuan, kepada seorang imam sebagai wakil Kristus, sebagai wakil dari gereja kudus Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena seperti yang ditegaskan di sini, bahwa kita sudah menjadi satu dengan gereja. Kalau kita berbuat baik, kita mendatangkan pujian, apresiasi bagi gereja. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, kita juga ikut mempermalukan, kita juga ikut melukai perasaan seluruh gereja. Ini bisa kita ambil contoh dari apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi, ternyata pelakunya sepertinya adalah nama-nama yang sangat Kristiani. Nah, kita sebagai umat Kristiani kan juga ikut merasa malu, ikut merasa terluka oleh karena tindakan dari oknum-oknum Kristiani ini kan. Ya, tidak menyenangkan sekali membaca koran, melihat televisi yang mengatakan nama-nama santo-santa sebagai tersangka dari kasus-kasus yang memalukan, ya kan? Karena itulah dosa yang kita lakukan itu berpengaruh juga terhadap gereja. Maka kita mengaku kepada Tuhan melalui juga gereja, mengakui dosa-dosa kita dalam sakramen tobat. Semoga penjelasan ini membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan itu mencintai gereja kudusnya dan mengajak kita juga untuk menjaga nama baik dari tubuh Kristus, yaitu gereja kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.